Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu ya? Saya di dalam tadi bikin pantun dulu bu. Minta cakepnya ya. Air mengalir menuju muara, jernih bening menyejukkan hati. Hadir Ustazah mumpuni membawa cahaya, membimbing umat menuju berkah ilahi. Ada satu lagi bu, ada satu lagi. Pagi cerah burung bernyanyi, suara merdu sampai ke titik. Kami hadir di sini Ustazah mumpuni karena rindu ilmu dan nasihat yang menyejukkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Di sini banyak para kiai, para ustaz, ustazah, wabil khusus Pak Ustadz Muhammad, keluarga besar, dan juga Ustadz Al-Anam yang dari Kampung Baru juga, Bapak Ibu semua, wabil khusus Ustazah mumpuni. Alhamdulillah, terima kasih. Karena kalau kemarin-kemarin cuma bisa lihat di TikTok, Instagram, hari ini bisa lihat langsung Bapak Ibu sekalian. Karena saya biasanya mantau dari medsos, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung. Sengaja diluangkan waktu, selain ketemu dengan Ustazah, ketemu Bapak dan Ibu semua. Hadir sahabat saya, Mas Dani, anggota DPRD Kabupaten Oki, Bapak Ibu semua, tanpa terkecuali semuanya tercatat dalam hati saya yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, wabil khusus Mas Dani, saya minta ustazahnya ceramahnya itu dibalik bahasanya, itu bahasa Indonesia 70%, Jawanya 30% bu. Karena penerjemah saya ada di bawah bu. Tapi sedikit-sedikit mengerti dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, yang pertama saya setelah 8 bulan dilatih, alhamdulillah berkeliling. Kalau ke Kampung Baru nggak usah ditanya lagi, sebelum saya dilantik pun jadi DPR saya sudah sering ke sini dan tahu permasalahannya. Tinggal merealisasikannya saja Bapak Ibu sekalian. Karena ada Mas Dani, ada para tokoh masyarakat yang di sini yang selalu mengingatkan saya tentang kebutuhan, aspirasi dari warga masyarakat Kampung Baru. Karena Kampung Baru ini tempat yang spesial bagi saya Bapak Ibu sekalian. Sejak saya jadi DPR tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, Kampung Baru selalu menjadi pendukung terbanyak, penyumbang suara terbanyak dari Kabupaten Ogan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan hari ini Bapak Ibu semua percayakan saya menjadi Bupati Kabupaten Oki yang memang tahu apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat Kampung Baru. Jalan yang waktu di awal di depan yang dibangun antara Nusa Bakti Kampung Baru itu sudah dibangun. Kemarin Pak Dani ngomong, Pak, sudah posisikan itu. betonnya udah keropos, batu-batunya udah keluar semua. Tolong diaspal katanya. Itu jalan masuk Kabupaten Oki Timur. Waktu saya DPR, kita perjuangkan minta dengan Pak Gubernur, karena Pak Gubernurnya dari Kabupaten Oki Timur. Alhamdulillah waktu itu langsung direalisasikan. Ini ke depan juga saya akan minta dengan Pak Gubernur, karena wilayahnya itu wilayah Oki Timur, kabupaten tetangga. Harapan kita nanti kita minta tolong, karena kemarin pun dibantu, saya yakin ke depan pun pasti akan dibantu oleh Gubernur Sumatera Selatan. Tugas saya, Bapak Ibu
sekalian, saya tidak lupa karena sering ketemu, sering bersama-sama. Ada kampung 7, kampung 8 yang memang hari ini punya PR, jalannya belum bagus, betul Bu ya? Nah yang itu tugasnya Bupati, tugasnya saya ke depan bersama Mas Dani untuk memperbaiki apa yang menjadi aspirasi Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Sesuai dengan pesan Ustazah Mumpuni tadi, apa yang menjadi haknya warga masyarakat, apa yang menjadi janji, ya tentu insya Allah akan kita penuhi selama masa jabatan 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu semua, saya mampu untuk memimpin Kabupaten Ogan Komering Ilir ini bisa membawa lebih baik lagi, khususnya untuk desa Kampung Baru Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, yang pasti kesini melepas rindu dengan Bapak dan Ibu semua, pengen mengucapkan terima kasih dan bertatap muka bersama langsung dengan Bapak dan Ibu, sekaligus mendengarkan tausiah ataupun ceramah dari Ustazah Mumpuni. Itu saja Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih pada Ustaz Hanam atas kesempatannya diberikan waktu untuk bisa menyampaikan dan juga bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Haji Muhendri selaku Bupati Kabupaten Ogi. Pidato sambutan tadi alhamdulillah meyakinkan warga masyarakat Ogi bahwa ternyata beliau insya Allah memang dipilih oleh masyarakat untuk merealisasikan pembangunan secara fisik ataupun non fisik Kabupaten Ogi. Dipun paringi doa, mudah-mudahan Pak Bupati diparingi sehat panjang umur, dijadikan bupati yang adil, bupati yang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, mampu memimpin membawa manfaat barokah. Amin Allahumma. Kalau Pak Bupati menyampaikan pantun 2 kali untuk Mumpuni, dibales dong. Siap-siap ya Pak. Makan roti sambil minum es, buburnya bubur kanji. Kalau Pak Bupati kepingin sukses, istrinya cukup siji. Soalnya dari tadi Pak Bupati juga ngelirik-ngelirik. Izin Pak Bupati bawa ajudan macam-macam, ajudannya banyak. Saya bawa ajudan dunia akhirat. Sayang saya punya suami alhamdulillah Pak Bupati. Cakepnya jauh. Cakepan anjas marah. Mohon izin Pak Bupati, terima kasih. Beliau sudah menyampaikan pidato sambutan. Ternyata saya tadi naik jam 10 kurang 1/4. Kini jam 11:30. Kalau kurang pengajiannya bisa nanti langsung ke mana ya tadi? Semua napal aneh-aneh, desa aneh-aneh lah jenenge. Pokoknya minggulah saya tahunya cuma berangkat, tapi saya akan menyampaikan dengan tuntas. Tadi saya menyampaikan hadis Nabi bahwa celengan surga salah satunya ikhfa'us shadaqah, menyamarkan sodakoh. Kita orang-orang yang dilebihkan harta, sunatullah kita diberikan jabatan lebih oleh Gusti Allah, maka semakin sadar bahwa memang di dalam rezeki kita ada hak-hak orang lain. Maka zakat adalah terikat haul dan nisab. Kalau infak terikat keadaan dan kemampuan. Tapi sedekah tidak terikat dengan apapun. Saya kalau ditantang pakai bahasa Indonesia lanjut baik saya. Tapi saya menyesuaikan. Tadi Bu Nyai Zainab ketika akan warga masyarakat sini hampir 90% orang Jawa. Sehingga kenapa saya banyakkan Jawa? Iya. Datang Pak Bupati kon Jawa nih 30%, Indonesia nih 70%.
Pak Bupati mohon izin. Zakat itu terkait haul dan nisab, tapi kalau sodakoh tidak terikat dengan apapun, siapapun kita dan keadaan apapun kita bisa bersodakoh. Orang yang kaya, orang yang setengah kaya, orang kaya baru, orang kaya lama, bahasa Jepangnya wong sing sugih temenanan, wong sing mandan sugih. Silakan bersodakoh. Sampai kita nggak punya harta untuk disodakohkan, maka tabassumuka, senyum di wajah panjenengan, fi wajhi akhika, tenggene saudarane panjenengan, laka sodakoh, senyum saja disebut sodakoh. Sing ora ndek duit disodakoh nyengir bagi kira-kira. Sampai-sampai di agama kita sodakoh niku paling murah ya hanya di agama Islam. Sampai saking iya bisa dibahas, bahasa itu campur dari orang menambahin. Sampai ada satu ungkapan bahwa wa khairu sodakoh, yang terbaik sodakoh itu linafdil hayah, yang untuk menyambung nyawa. Tadi Pak Bupati akan jalan dari Oku Timur ke Kabupaten Oki, alhamdulillah sudah ada perbendaharaan dan perbaikan. Nah, karena jalan-jalan bosok silahkan laporkan ke Pak Bupati Muhendi. Kalau ada jalan rusak, jangan serta-merta kita hanya menyalahkan satu pihak, yaitu pemerintah, tapi kita cari solusi. Bu Lurah, Pak Bupati, ini jalan sebelah sini kok bosok baik. Anu kena apa ya? Ini jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, apa jalan bayi? Tanyakan. Loh, beda jalan itu beda hak dan wewenang. Jalan desa tanggung jawabnya Ibu Kepala Desa, jalan kabupaten tanggung jawab Pak Bupati, DPR barang karena aspirasi ini barang gue jadi untuk dewek. Maaf ya, Bupatinya bikin roasting kan DPR amlang-amlang. Beda tugas, beda wewenang. Soalnya jalan provinsi tanggung jawab gubernur, nih hal DPR provinsi. Jalan nasional tanggung jawab Pak Presiden, barangan menteri-menteri PU sak piturute. Kalau ada jalan rusak, Anda boleh kritis tapi yang logis. Pak Kepala Desa, Bu Lurah, Pak Bupati, ini jalan udah dicor wis diaspal wis rusak ya. Apa karena cuacanya yang ekstrim? Apa karena tanahnya yang labil? Apa karena jalannya kurang drainase? Apa itu drainase? Kalenan bahasa Belanda mah. Kalau bahasa Jepang sier. Kirane sier kalenan ora penting. Penting jalan wis dicor, di aspal. Kok nggak ada pembuangan air? Niku merusak jalan. Atau mungkin jalan rusak muatannya melebihi kapasitas, atau nusul masyarakatnya yang kurang menjaga. Anak kawenan tapi kawennya diisi sampah. Kalen irigasi drainase di dalam banyu drainase ke dalam banyu, dan ke dalam banyu gue si sampah, banyune bingung arep liwat ngendi. Maka pantes kadang-kadang nek dalan banyu gue si sampah, pas udan banyune bingung arep liwat ngendi. Akhirnya dolan mari ngomai sampean karo wedang kopi. Namanya banjir, rusak jalan. Jadi jalan rusak itu jangan hanya serta-merta menyalahkan pemerintah. Itu banyak sebab dan faktornya. Jadi Pak Bupati tak bilangin nang nyong. Tapi yang hak harus disampaikan, hak kados bagian ini yang kita sampaikan. Kita orang-orang yang dilebihkan hartanya, maka justru semakin sadar diri di dalam harta kita ada hak-haknya. Maka sedekah yang terbaik Gusti Allah pancen ngendikaken ing tubdus sedekati fa ni'ma hiya. Ternyata sedekah yang diumumkan
itu adalah sodakoh yang baik, tapi lebih baik sodakoh secara diam-diam. Ini dikali Gusti Allah. Jadi terkadang kalau ada pengajian biasanya kan ada diumumkan ke masyarakat, hari ini Bapak Ibu umpama untuk agenda pengajian nanggap mumpuni, kita warga Kampung Baru sudah mengumpulkan dana 100 juta rupiah umpama, dan ternyata dari 100 juta ini agendanya yang 50 juta nih untuk membuat panggung tenda setukule kembar nang panggung. Kemudian sound system jaluk 10 juta. Lajeng wonten kipas angin, tukang sorting, persenekan, alhamdulillah ada donatur. Dari 100 juta ya siji maning amplope mumpuni kuwi urung disiapna. Dan ternyata dari agenda pengajian hari ini Pak Bupati kita memberikan dana 50 juta rupiah umpama. Umpama nih, kok Pak Bupati disampaikan Bupati habis bangun ini, infrastruktur ini telah dibangun, lajeng bantu masjid A, bantu pondok pesantren B, kok diumumkan di masyarakat, tidak masalah. Oleh kumendikane Gusti Allah, tidak apa-apa kalau pengajian diumumkan, itu diniatkan untuk syiar, bahkan merangsang untuk memberikan sugesti. Karena masyarakat niku sering terkadang maaf ya, wong sing pelit medit betitil bakhil kayak ucirku Daniel. Ini maaf ngapunten ingkang kata. Kalau ada orang sodako diumumkan, contoh Pak Bupati memberikan sodako 50 juta, kadang nonton sinetron jadi bupati mulai saya kalau jadi bupati nggone sodako 2 kali lipat Pak Mukendi memang bupati tunjangannya setunjang-tunjangnya akeh. Terus saya jadi bupati lebih ketimbang Pak Mukendi. Ada kadang orang-orang seperti itu. Itulah kenapa wong-wong sing pelit medit betitil sodako orang gelem. Anak wong sodako malah nyacat ngidra, maka sodako boleh diumumkan, tapi niatnya untuk syiar, merangsang, untuk sugesti. Tapi khawatirnya disiarkan kan remang-remang samar-samar, mau ngantos riak dan lain sebagainya, maka Gusti Allah akan lebih baik sodako niku diam-diam akan jauh lebih baik. Maka entah sodako diam-diam ataupun terang